Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel gue, Catur Waskita. Ini adalah video gue yang ke-6, dimana kali ini gue masih mau ngebahas tentang Real Grade Zakuto ini, karena gue rasa masih ada beberapa hal yang mengganjal di otak gue, terutama buat kalian yang punya rencana beli Real Grade Zakuto ini. Apa aja kira-kira? Ikutin aja videonya ya. Sebenarnya gue udah kepikiran buat ngomongin ini jauh-jauh hari sebelum gue bikin review Zakuto kemarin. Tapi karena ada masalah di rendering video, gue jadi fokus buat nyelesain masalah itu daripada mengkoreksi dan melengkapi konten review gue kemarin. Gue mau cerita pengalaman gue ngerakit si Zakuto ini. Untuk snapfeednya nggak ada masalah, semuanya gampang, petunjuk perakitan juga cukup mudah dimengerti, walaupun pakai bahasa Jepang, tapi dari lihat gambarnya aja sih, pasti bisa lah ngerakitnya, asal kita konsentrasi. Nah, kekhawatiran gue muncul ketika gue mulai ngerakit part-part yang kecil-kecil seperti di bagian pipa-pipa, di bagian thruster di belakang di kaki ini, dan juga di bagian pundak, di thruster di pundak sini di belakang di atas. Nah, di bagian pipa-pipa itu partnya itu terbatas, tapi untungnya Bandai ngasih bagian cadangan ya, part-part cadangan. Nah, tapi part-part cadangan ini cuma ada buat di part-part pipa-pipa yang gede-gede aja, kayak yang di kaki dan yang di pinggang. Sedangkan untuk yang di kepala nggak ada. Jadi kalau misalnya yang ini ada yang jatuh hilang, bisa masih ada gantinya. Sedangkan untuk yang di kepala, misalnya ada yang jatuh dan hilang, udah nggak ada lagi gantinya. Nah, di situ kalian harus hati-hati. Nah, yang kedua, setelah bagian pipa-pipa selesai, bagian sini, thruster di depan di bagian kaki, ini kecil banget. Harus hati-hati. Gue nempelin di jari dan gue tempelin ke situ. Jangan pakai pinset ya, karena bisa kelempar hilang begitu saja. Terus di bagian sini juga nih, di bagian pundak, thruster bagian atas di pundak sini, itu juga ngeri. Jadi harus ekstra hati-hati. Saran gue sih kalau kalian mau ngerakit Zakuto Real Grade ini, rakit di atas meja yang bersih dan lantai juga harus bersih. Jadi kalau misalnya ada yang jatuh, gampang nemuinnya. Jadi kalau misalnya ada tumpukan-tumpukan debu, mendingan kalian sapuin aja dulu. Jadi nggak kebuang masuk di antara debu-debu. Lanjut, setelah gue selesai ngerakit si Zakuto ini, beberapa part gue copot buat ambil gambar dan video bagian inner frame-nya. Sekalian gue detailing juga yang ini. Waktu ngelepas sih nggak ada masalah, tapi ketika gue pasang, ternyata ada part yang patah di bagian ventilasi di mulutnya, di sini. Nah, di sini ada yang belah. Nah, berhubung gue nggak punya lem model kit, jadi gue pakai power glue buat ngelem bagian situ. Dan ternyata hasilnya malah kurang sempurna, tapi nggak apa-apa lah, nggak begitu masalah. Masih kelihatan keren kok, walaupun kurang sempurna dikit. Sekalian di sini gue mau jelasin sedikit tentang detailingnya. Buat detailing, buat di part bagian dalam, buat di inner frame, gue pakai cat akrilik. Cat akriliknya gue pakai ini, nyaris. Hasilnya cukup bagus kok. Dan karena part yang gue detailing juga cuma sedikit, jadi gue pakai merah yang ini. Nah, itu lumayan sih, hasilnya bagus. Dan untuk pen liningnya, gue pakai drawing pen mereknya Manusia Salju, tau lah kalian. Ukurannya gue pakai 0,01 sama 0,05. Kalau kalian ngerasa 0,1 kurang tipis, kalian bisa pakai 0,05. Untuk merahnya gue pakai ini boxy, ukurannya 0,1 juga. Udah sih, itu aja. Kalau kalian nemuin kayak gini, ini juga bisa bagus buat detailing pen lining ya, pencil tick namanya.
ukurannya 0,1, warnanya macam-macam. Buat kesimpulannya, Real Zacuto ini model kit ukuran skala 1:144, kecil tapi padat banget. Jadi karena kepadatan bodinya itu ada part-part yang tipis lah. Kalau menurut gua di sini di bagian ventilasi di muka sini, di bagian sini juga ini tipis nih. Nah, sama di bagian nih di sendi di lutut, banyak sih part-part tipis. Jadi harus ekstra hati-hati ngerakitnya. Terus apalagi ya, tempatnya juga harus bersih, mejanya harus bersih, dan itu tadi lantainya juga harus bersih. Jadi kalau misalnya hilang masih bisa ketemu, misalnya jatuh maksud gue masih bisa ketemu. Jangan ngerakit di karpet yang tebal menurut gue sih, atau di atas rumput, karena kalau misalnya ada part yang hilang udah to infinity and beyond. Udah sih itu. Terus kalau dari harga, kalian bisa dapetin ini di e-commerce, sekitar harganya sekitar antara 325 sampai 400 ke atas lah. Jadi menurut kalian worth it atau enggak, itu kalian sendiri yang nilai lah. Kalau segi detail udah bagus banget ya menurut gua. Jadi kalau menurut gua sih, kalau kalian mau ngerakit ini, rakit dan begitu udah jadi, pajang aja udah gitu, pose dan pajang. Kalau buat sering-sering digerakin sih kayaknya terlalu beresiko ya, terlalu beresiko. Atau apalagi kalau misalnya kalian kasihin ke anak kecil gitu, misalnya anak kalian mau mainin model kit ini, udah aja say goodbye aja kalau menurut gua sih. Karena balik-balik lagi udah gak bakalan lengkap. Udah sih itu aja. Makasih udah nonton video tambahan review Zacuto ini. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan nonton video-video gua sebelumnya. Dan kalau kira-kira kalian suka, silahkan kalian bisa subscribe, like, dan komentar di situ. Mohon maaf kalau video gue belum sempurna. Terima kasih buat yang sudah nonton, yang sudah subscribe, yang sudah dukung channel gue ini. Terima kasih semuanya. Dan gue harap semoga kedepannya gue bisa bikin video-video yang lebih bagus lagi, yang lebih proper lagi lah buat kalian semua. Oke, akhir kata, mari menggundam. Bye-bye. Setelah gue selesai ngerakit si Zacuto ini, beberapa part gue cabut, gue copot buat ambil gambar video, dan